Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa, meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak hidup pendusta. Kacau tidak? Nih kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat. Haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Lisan orang dekat dengan Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan lisan orang dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan zina, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan curang, jangan riba, jangan makan haram. Dengan lisan orang selamat dari azab Allah. Tapi jangan lupa, dengan lisan pahala menjadi berpindah. Orang yang baik, sholatnya banyak, pindah pahalanya kepada orang lain. Gara-gara apa? Lisan membicarakan aib orang lain. Zaman dulu, tutup pintu, tutup jendela, tinggal di rumah, aman, tidak bicara aib orang lain. Zaman sekarang, besok hari libur, pagar kita kunci, pintu kita kunci, jendela kita kunci, tinggal di rumah, handphone hidup. Mulut nggak bicara, jempol bengkak. Grup sana, grup sini, masuk Instagram, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk YouTube. Ini Ustaz Somad dari tadi ngejek ngomong TikTok, YouTube, Instagram, padahal dia pun juga main Instagram. Betul? Instagram Abdul Somad ada? Ada. Yang mana itu Pak Ustaz? Kami tulis Abdul Somad banyak sekali. Yang centang biru followernya 9 juta. Maksudnya yang belum follow lah. Itu maksudnya. Jadi Ustaz Somad itu sering posting di Instagram, ya, sering update di YouTube, ya, sering posting di TikTok, ya, tapi saya nggak tahu passwordnya. Itu semua admin yang mengerjakan. Saya hanya ngirim bahan-bahannya saja. Tolong balon diambil, nggak usah malu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita selamatkan lisan kita, selamatlah amal kita. Bagi ibu-ibu yang suka ngomong anak orang, suami orang, istri orang, sekarang setiap berita diekspos, TV, internet, YouTube, semua di komen. Maka insya Allah kita di Masjid As-Salam masih selamat lisan kita. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain dari lisannya, dari komennya. Hidup ini sebenarnya tidak berat, hidup ini tidak sulit. Yang berat itu adalah memikirkan lisan orang, memikirkan komentar orang. Betul? Nah, betul katanya. Ustaz Abdul Somad kurus. Apa kata orang? Itu Ustaz Somad kurus karena tidak makan. Ustaz Abdul Somad gemuk. Apa kata orang? Itu Ustaz Abdul Somad gemuk karena makan duit haram. Jadi kalau kita ikuti omongan orang, sudah lama darah tinggi kita naik, asam urat, asam lambung, dan macam-macam semua naik. Maka yang paling bagus adalah kita urus saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang tidur, jangan lama-lama scroll, lihat komen, hancur, rusak pikiran kita. Badan sehat tapi kepala kita hancur, memikirkan segala hal. Yang paling jahat merusak adalah pikiran. Mikirkan omongan orang, mikirkan komen orang, mikirkan tatapan mata orang, mikirkan. Itu kenapa orang gila itu sehat. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Soal somasi PTPN 8 kosongkan pesantren dalam 7 hari, Rizik akui hanya pegang sertifikat HGU. Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 untuk pimpinan pesantren agrokultural Markas Syariah. Pesantren tersebut diketahui dipimpin oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab.
Somasi itu dilayangkan kepada Habib Rizik dan meminta mereka mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya itu. Menanggapi viralnya surat somasi tersebut, pihak Habib Rizik Syihab langsung memberikan penjelasan. Dikutip dari channel YouTube Pro TV, video menjelaskan Habib Rizik terkait status lahan yang dipakai pesantren di Megamendung Bogor diunggah pada Rabu tanggal 23 bulan 12 2020. Namun tak diketahui pasti kapan video itu direkam karena Habib Rizik saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Ia menuturkan bahwa tanah tersebut bersertifikat HGU atau hak guna usaha atas nama PTPN salah satu BUMN. Ia juga tidak memungkiri sertifikat tanah tersebut. Tanah ini sertifikat HGU-nya ia atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, ujar Rizik dalam video itu. Rizik menjelaskan bahwa lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat, sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Rizik lantas merujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah ini, sebab dalam Undang-Undang Agraria pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Saya ingin garis bawahi ada undang-undang di negara kita, Undang-Undang Agraria. Di dalam Undang-Undang Agraria disebutkan kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun berarti masyarakat berhak tidak. Berhak bukan ambil tanah negara, jelas Rizik. Selain itu, aturan dalam kepemilikan HGU pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tidak menguasai secara fisik lahan itu. Tanah ini HGU PTPN betul, tapi 30 tahun tidak pernah kuasai fisik dan 30 tahun lahan ini ditelantarkan tidak pernah berkebun lagi. HGU harusnya batal. Kalau batal untuk siapa? Untuk warga, untuk petani, ucap Rizik. Kasus ini rupanya sudah bergulir sejak lama. Statement tersebut dibuat oleh Rizik sebelum dirinya mendekam di balik jeruji besi.